Oke. Yang berikutnya adalah polymorphism. Ini polymorphism ini dulu konsep polymorphism ini paling banyak dipakai waktu orang bikin virus. Jadi agar bisa mengakali cara kerja dari antivirus, maka virus ini harus bisa bermutasi, berubah bentuk. Ya. Jadi bisa bentuknya macam-macam, tapi metodnya kurang lebih sama gitu ya. Nah ini juga dipakai di object oriented programming ya. Ternyata ada beberapa kelas ya yang berbeda tapi punya bentuk ya. Kalau dalam hal ini bentuknya bisa berupa metode yang mirip. Nah, jadi kalau sesuai dengan terjemahnya kan poli banyak, morfik bentuk ya. Jadi ada bentuk yang banyak ya. Jadi kelas yang memiliki metode yang sama, ya metodenya bisa sama, tapi dalamnya itu berbeda. Nah, gitu loh. Itu namanya polymorphism. Nah, kita lihat dengan polymorphic konsep polymorphism, kemudian dengan kelas method dan function. Ya. Jadi kalau secara teori katanya ini polymorphism itu kemampuan untuk memanfaatkan antarmuka yang sama untuk berbagai bentuk mendasar seperti tipe data atau kelas. Ya, jadi memungkinkan fungsi untuk menggunakan entitas dari tipe yang berbeda pada waktu yang berbeda. Jadi nanti kalian akan menemukan di mana ada beberapa kelas yang sebenarnya itu berbeda, ya, tapi punya metode yang sama gitu loh. Metodenya sama. Tapi kalau kita lihat isi dari metodenya itu berbeda juga gitu loh. Jadi caranya bisa sama, seolah-olah sama gitu, tapi sebenarnya dia beda. Nah itu namanya polymorphism. Ya. Kalau kita lihat di contoh, ya, ini ada sebuah kelas sak dan clownfish. Ya. Jadi saya punya dua buah kelas ikan hiu sama kelas ikan badut. Masing-masing punya metode swim backward, dan skeleton. Ya, Anda lihat nih, ini ada kelas shark. Metodenya swim backward, skeleton. Ya. Kemudian saya punya kelas lagi namanya clownfish. Ya. Dia swim backward, dan skeleton. Anda bisa lihat dua buah kelas yang berbeda. Dua buah kelas yang berbeda punya metode yang sama. Ya, metodenya sama nih. Tapi isi dari metode itu berbeda. Nah, gitu loh. Jadi kalau yang di sini the shark is swimming, kalau ini the clown is swimming, kalau di sini the shark cannot swim backward but can sink backward. Ya, the clownfish can swim backward. Kan dua hal yang berbeda. Jadi ini yang dinamakan dengan polymorphism. Jadi dua atau beberapa kelas yang berbeda tapi punya metode yang sama, seolah-olah itu sama. Nah, gitu. Nah, ini yang kita namakan dengan polymorphism. Sampai sini paham untuk konsep polymorphism? Oke, jadi contoh semi itu adalah shark, kemudian semi saya lihat skeletonnya apa gitu ya. Atau saya ganti aja, ini biar enggak akan sama gitu. Semi shark, ya semi itu swim backward-nya gimana, kemudian clownfish, chassis, kita jalankan hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah ini. Mana ya? Nah, nih. Oke, yang ini juga saya sembunyiin dulu, clear. Itu ya. Kemudian lanjutannya saya tambah lagi nih. Depth in the Pacific fish swim. Ini jadi saya punya sebuah metode di luar dari kelas, jadi bukan kelas ini. Jadi depth in the Pacific dengan tipe itunya fish, ya. Kemudian in the Pacific semi saya buat. Jadi dengan function nih. Jadi kita memainnya dengan function. Kalau ini dengan function.
yang ini dengan method. Ini kalau kita jalankan yang ini saya buang dulu. Kalau dengan function, ini kan dengan function ya, kita memanggil swim-nya, hasilnya itu seperti ini. Kalau saya tambahkan dengan method, ya, method itu cukup memanggil dengan ini. Itu bisa ditampilkan hasilnya seperti ini. Nah, cara lain kita melihat, misalnya kelas serigala, ya. Jadi saya punya metode gonggong. Kemudian ada kelas anjing, kemudian metodenya sama, gonggong juga. Cuma beda di kontennya, konten statementnya ya. Ini berbeda nih. Walaupun metodenya sama, ya, ini beda dalamnya. Berarti ini termasuk polymorphism. Kemudian di sini saya punya sebuah metode gitu ya, def suara hewan ya, hewan gonggong ya. Kemudian ini dengan cara metode ya. Jadi ini pemanggilan kelas tadi dengan cara metode ya. Jadi ini pemanggilan kelas dengan cara metode. Jadi menggunakan ini. Menggunakan fungsi ya, sorry. Menggunakan fungsi ya, metode ya. Ini kita jalankan hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau kita gabungkan antara inheritan dengan polymorphic. Jadi inheritan dengan polymorphic itu bisa kita gabungkan. Misalnya ini kelas hewan, kemudian ada kelas anjing dan serigala, ada singa. Ya, jadi kalau kita gambarkan hewan, bawahnya tuh anjing, serigala, dan singa. Jadi kalau kita buat nih, kita buat di sini. Ini hewan, ini serigala, kemudian ini anjing, dan ini adalah si singa. Nah, ini mode inheritance. Artinya 3 kelas ini diwarisin dari kelas hewan. Ya. Nah, kemudian saya buat ini polymorphic. Caranya apa? Di setiap kelas ini saya punya metode gonggong. Anda bisa lihat di sini gonggong ya. Ya, walaupun harimau bukan menggonggong ya. Ini hanya contoh aja, gitu ya. Jadi ada kelas hewan, gonggong, suara gonggongan hewan, kemudian anjing gonggong juga ya. Serigala gonggong juga, howl ya, beda ya. Singa roar gitu ya. Nah, ini hasilnya kalau kita jalankan. Nah, ini adalah gabungan dari inheritance dan polymorphism ya. Contoh lainnya, car ya, DEF fuel, return gas ya, kemudian Honda pas, kemudian Tesla. Nah, di sini ada yang berbeda apa? Di sini menggunakan polymorphism antara Tesla dengan car. Di Honda tidak ada. Ya. Kalau Honda ini berarti dia otomatis mewarisin ini yang car. Ya. Kalau Tesla kita ganti fuelnya itu dengan electricity. Nah, ini kalau kita jalankan ya, Honda itu nanti menghasilkan yang gas. Ini hasilnya. Seperti ini ya. Ada yang mau tanya dulu ini untuk konsep polymorphism? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak atau memang sudah bingung ya? Saya sudah bingung. Pak, Ya. kalau polymorphism sama super agak beda ya, Pak? Beda. Kalau super itu dipakai di ini, di inheritance-nya. Ya. Oh, oke, Pak. Jadi inheritance itu ciri khasnya gampang kayak tadi. Jadi ada super itu untuk overriding juga bisa dipakai ya. Kalau di polymorphic itu ciri khasnya cuma metodenya sama. Metodenya sama, tapi di dalam konten metodenya yang berbeda. Itu polymorphic namanya. Jadi Oke, misalnya, ngerti, Pak. jadi intinya misalnya gini, kayak yang pas ini kita buat lagi. Misalnya kita mau buat fuel ya, fuel. Kemudian self, gitu ya. Anda tambahkan aja, misalnya ini return-nya Pertamax, Pak. Pertamax, nah gitu. Nah, ini udah beda. Ini udah polymorphic namanya.
Gitu loh. Ya, ini contoh aja sih. Oke, Pak. Oke. Oke. Contoh lainnya ini gabungan juga inheritance dengan polymorphic ya. Ini ngambil dari luar. Ini tinggal Anda cek aja di luar, ada banyak contohnya. Jadi saya buat kelas membaca gitu ya. Nah, ini ada keterangan dan ada info ya. Kemudian saya buat kelas turunan dari membaca. Jadi kita membaca ini ambil dari media, kita media koran itu mengambil dari kelas membaca. Nah, yang saya tambahkan adalah keterangan. Keterangannya saya ubah. Ini kan keterangannya sudah ada nih. Saya tambahkan keterangan. Jadi di sini nampak polymorphicnya. Kalau di sini adalah yang apa namanya? Inheritance. Gitu ya. Ya. Kalau di sini saya tulis misalnya ada tambahkan, misalnya membaca, saya buat di sini ada tanggal misalnya. Nah, saya buat kayak gini. Sama dengan 0 misalnya. Atau tanggal sama dengan saya buat 12/05/2020. Nah, kalau yang saya pakai kayak gini, ini namanya apa? Private. Iya, private. Berarti ini termasuk konsep dari encapsulation. Oke? Jadi nampak bedanya ya, konsep dari object oriented ya. Oke, ini yang media koran, media majalah, media internet ya. Nanti tinggal diketik aja, ada codingnya sudah ada, saya berikan, nanti tinggal dijalankan aja. Ini penerapan polymorphism ya. Oke, ini kalau dijalankan, misalnya saya buat majalah, tag, nah ini hasilnya. Gitu. Oke, ada mau tanya? Tinggal satu lagi.